Roh-Mu bekerja. Tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari. Oh, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dalam tuntunan-Mu, Tuhan, dalam tuntunan-Mu, Bapa, bergerak dalam tuntunan-Mu, Yesus. Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Hanya berjalan denganmu Tuhan, ku dapatkan damai sejahtera, ku dapatkan sukacita. Hanya berjalan bersamamu Tuhan, hari-hariku aman. Berjalanlah denganku Tuhan, setiap hari, di dalam setiap musim hidupku. Ku perlu Engkau Tuhan, Engkaulah nafas dalam kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Berpujilah Engkau, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mulia selamanya, yang berkarya di dalam kehidupanku, di dalam keluargaku. Selamanya ku sembah Engkau, Yesusku, Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, Allah yang ku sembah. Bapa yang mulia, Allah yang perkasa, pribadi yang agung yang sempurna di dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Yohanes 5 ayat 1-9. Sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 38 tahun lamanya mengalami sakit. Bukan merupakan suatu waktu yang pendek. Penantian yang tidak menentu membuat orang ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang berada di depannya yang dapat memberikan pengharapan adalah Yesus sendiri. Berada di tepi kolam Betesda yang artinya rumah belas kasihan. Namun
orang yang lumpuh 38 tahun ini tidak mengalami belas kasihan. Orang ini telah menaruh pengharapan pada hal yang salah. Dia menaruh pengharapan kepada kolam Bethesda. Dia berharap satu-satunya yang bisa mendatangkan kesembuhan adalah kolam Bethesda. Dia juga mengharapkan orang-orang lain untuk bisa menolong dia, menurunkan dia untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Dan juga dia berharap kepada dirinya sendiri. Dia berharap dengan kekuatannya sendiri untuk bisa masuk ke dalam kolam tersebut. Pengharapan yang salah membuat dia tidak menerima jawaban, tidak menerima mujizat, tidak menerima kesembuhan. Pengharapan yang salah membuat ia tidak menyadari bahwa sesungguhnya pengharapan yang sejati itu sedang berada di depannya dan sedang menawarkan jalan keluar terhadap permasalahannya. Pengharapan sejati itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Kalau dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Dia tahu permasalahan orang sakit lumpuh 38 tahun. Banyak orang yang sakit saat itu, tapi Tuhan Yesus menaruh perhatian kepada orang yang sudah 38 tahun ini sakit dan membutuhkan pertolongan. Dia Allah yang Maha Tahu. Apapun yang jadi masalah dalam kehidupan saudara saat ini, Dia Allah yang tahu. Dia Allah yang tahu persis apa yang jadi masalah dalam kehidupan. Dan yang kedua, Dia bukan cuma Allah yang Maha Tahu, tetapi Dia Allah yang penuh belas kasihan. Belas kasihan Tuhan saja yang membuat orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Kalau pada saat sebelumnya dia tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan ketika ditanya siapa yang menyembuhkannya, dia juga tidak mengetahui. Dia tidak bisa menjawab siapa yang menyembuhkan dia. Bapak, Ibu, Saudara, belas kasihan Tuhan mendahului iman percaya dari orang tersebut. Tuhan menaruh belas kasihan terlebih dahulu kepada orang itu. Dan timbullah iman sehingga dia mengalami kesembuhan. Kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita hanya karena belas kasihan-Nya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi belas kasihan Allah lah yang mencari kita orang berdosa dan menyelamatkan hidup kita. Dengan belas kasihan Allah, kita dicari dan diselamatkan oleh Dia. Dan yang ketiga, Dia Allah yang sanggup. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia bukan sekedar menawarkan sesuatu yang tidak ada artinya, tapi Dia sanggup melakukan apa yang Dia katakan. Sepertinya orang tersebut ketika ditanya maukah engkau sembuh, jawabannya tidak nyambung. Tapi dengan kasih, dengan belas kasihan, dengan kemahakuasaannya, Tuhan mengatakan bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perkataan Tuhan Yesus ini menyadarkan orang tersebut dari keterpurukannya. Untuk dia bangkit dari mengasihani diri, bertindak dengan iman, sehingga dia mengalami mujizat kesembuhan itu. Saat ini mungkin kita sudah lama mengalami masalah dalam hidup kita. Mungkin masalah keuangan, masalah relasi, masalah sakit penyakit. Dan kita sudah menantikan jawaban Tuhan yang cukup lama. Tetapi belum kunjung tiba jawaban itu.
Bapak Ibu Saudara, Allah yang sama yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu hadir dimanapun saudara berada. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang penuh belas kasihan, dan Dia Allah yang sanggup melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Harapkan mujizat itu terjadi saat ini juga. Dia Allah yang belum berhenti berbuat mujizat. Janganlah kita taruh pengharapan kita kepada hal-hal yang lain. Mungkin orang lain, mungkin apa yang menjadi pengharapan kita saat ini, depositi kita, tabungan kita, ataukah orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Mari kita taruh pengharapan kita kepada pengharapan yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus, yang tidak pernah berubah kasih setianya itu. Dialah yang hadir di tengah-tengah, dimanapun saudara berada. Dia sanggup dan Dia mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang benar-benar merindukan jamahan-Mu. Engkau Tuhan pengharapan sejati yang tidak pernah mengecewakan setiap kami Tuhan. Mungkin saat-saat ini Tuhan pengharapan kami kepada hal-hal yang bukan daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Saat ini juga kami mohon Engkau sendiri yang melawat kami, menyatakan diri-Mu Tuhan. Memulihkan kami yang dalam keadaan terpuruk Tuhan. Keputusasaan yang cukup lama kami menantikan jawaban itu, tapi tidak kunjung tiba. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menjawab dan mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terpujilah Engkau ya Tuhan selama-lamanya. Haleluya.